Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya tidak berharap video ini diklik terlebih-lebih oleh anak saya. Kita akan membahas tentang bunuh diri. Thumbnailnya adalah cara bunuh diri yang tidak menyakitkan. Kenapa kamu ingin bunuh diri? Apakah kamu merasa rendah diri, tidak berguna, atau apakah dunia terlalu kejam kepadamu? Dunia menuntut terlalu banyak kepadamu, sesuatu hal yang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa kamu penuhi. Mereka menentukan standar yang sangat banyak, yang sangat tinggi di setiap fase hidupmu, yang mempengaruhi pola pikir dan apa tujuanmu dalam kehidupan ini. Atau apa kamu merasa tidak memiliki masa depan lagi? Bukan hanya suram, tapi tidak memiliki masa depan. Atau nilai kamu hancur, kamu tidak naik kelas, hubunganmu dengan pasanganmu retak atau bahkan berantakan, orang tuamu bercerai, kamu hidup sendirian, tidak ada teman. Apa masalahmu? Silahkan menangis terlebih dahulu, silahkan menangis jadi-jadinya, teriak, salahkan setiap orang, jadilah manusia yang plong, melepaskan semua emosinya, biarkan air mata itu jatuh, gak usah dilap. Rasakan setiap emosinya, keluarkan unek-unekmu, teriak, maki diri sendiri, maki orang lain, jadilah dirimu sebebas-bebasnya. Tapi setelah itu, dengarkan saya. Kalau kamu lapar, cari pergi makanan, makan apapun yang kamu suka, apapun yang menurutmu itu lezat, enak, beli, makan. Lampiaskan semua amarahmu, apa yang terpendam dalam dirimu. Kalau masih kurang, masih merasa tertekan, masih merasa tidak berdaya, mandi, kemudian teriak, nangis, biarkan air matamu bercampur dengan guyuran airmu. Ekspresikan apa yang mau kamu ekspresikan. Kalau masih kurang, setelah mandi, coba ambil air wudhu, hamparkan sajadahmu, sholat, kemudian dalam keadaan sujud, curhat, cerita semua masalahmu, problematikamu dalam kehidupan ini, apa yang kamu rasakan dalam hubungan, apa yang kamu rasakan dalam keuangan, apa yang mengganggu dalam hidupmu. Cerita sama Allah. Kita punya Allah. Orang yang berpikir bunuh diri merasa tidak bisa mengatasi setiap masalah dalam hidupnya, tidak memiliki sandaran hidup lagi. Tapi saya hanya mengingatkan kita sebagai umat muslim, umat beragama, kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya tempat kembali, kita punya tempat untuk bersandar. Adukan semuanya kepada Allah dalam sujudmu, dalam sholatmu, menangis sejadi-jadinya. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan cobaan itu kepada kita, dan dialah yang punya solusinya. Ingat, jangan pernah berputus asa. Bunuh diri itu solusi permanen untuk permasalahan yang hanya sementara. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan cobaan yang kita timpa saat ini, hingga kita merasakan ingin bunuh diri, itu dari Allah, yang kita tidak pernah tahu apa hikmah dibalik cobaan atau masalah itu. Bukankah ketika kita diuji, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ini yang bisa kita buat untuk patokan. Ketika kita merasa untuk ingin mengakhiri hidup dengan bunuh diri, ingat, kalau kita bisa bersabar, bertahan sebentar lagi, masalah itu akan selesai dan derajat kita di sisi Allah akan naik lagi. Jadi memang perasaan bunuh diri itu menghantui orang-orang yang sebetulnya ingin lebih baik daripada dirinya saat ini. Ketika dia sudah puas dengan dirinya saat ini, pasrah dengan kehidupan, maka dia tidak akan berkembang. Tetapi ketika dia ingin menyelesaikan masalah, apa yang mengganggu dalam hidupnya, kalau bisa menyelesaikan masalah itu, dia akan naik level. Maka dari itu, orang yang ingin bunuh diri, saya ingatkan, tahan, sabar. Permasalahannya akan segera selesai, dan kamu akan naik pangkat, naik tingkat, dan kamu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kau melebihi kekuatan yang bisa disangganya. Jadi yakinlah, masalah yang datang kepada dirimu itu memang khusus Allah berikan untuk kita, karena hanya kita
yang bisa memikul beban seberat itu. Karena hanya kita yang ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan permasalahan itu. Jadi semangat, lalui setiap prosesnya. Kehidupan hanya sebentar kok. Kalau kita mengakhirinya sendiri, kita tidak pernah tahu afterlife, kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah kita bunuh diri. Emang benar setelah kita mati masalah akan selesai? Ya selesai permasalahan dunia. Tapi di akhirat kita tidak pernah tahu permasalahan yang akan kita hadapi karena kita mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Jadi saya buat video ini karena saya mendapati berita yang sangat banyak. Beberapa orang melakukan bunuh diri. Menurut WHO, 800.000 orang setiap tahun melakukan bunuh diri. Yang berarti setiap hari 2.000-an orang melakukan bunuh diri. Di Indonesia sendiri, data terbaru dari Januari 2023 sampai bulan Oktober sudah terjadi 971 kasus bunuh diri, yang berarti setiap hari ada 2 orang atau lebih yang melakukan bunuh diri. Jangan sampai bunuh diri ini menjadi tren, karena akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang bunuh diri. Kemudian banyak netizen yang berkomentar, ingin menyusul, kenapa nggak ajak saya, permasalahan saya juga mirip, apakah saya harus melakukan hal yang sama, dan lain sebagainya. Ingat, ketika kita mendapati masalah dan kita kuat menghadapi masalah itu, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia, kita adalah makhluk yang unik, memang dibuat, didesain oleh Allah. Ketika kita diberi ujian, cobaan, yang sesuatu hal itu tidak membuat kita mati, maka kita akan bisa menjadi lebih kuat lagi. Kita ditimpa cobaan lagi, kita lebih kuat lagi, begitu seterusnya. Kekuatan kita itu akan bertambah seiring bertambahnya masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Jadi saya buat video ini semoga bunuh diri tidak menjadi tren untuk anak muda khususnya zaman sekarang. Kita nggak perlu jauh-jauh bahas masalah masa depan negara tergantung pada kita, kaulah muda. Uruslah dirimu sendiri terlebih dahulu. Cara kita bersyukur dalam kehidupan ini, kalau kita merasa diri kita yang paling sengsara, coba lihat keluar dari rumah, berapa banyak anak kecil yang berjualan donat di perempatan lalu lintas, berapa banyak anak yang tidur istirahat di emperan ruko karena tidak punya rumah. Kamu merasa masalahmu lebih berat daripada mereka. Belum kalian lihat orang-orang yang cacat, yang Allah beri cobaan mereka dari lahir, tidak seperti kita yang sempurna fisiknya. Lantas kita ingin mengakhiri hidup, itu adalah tanda kita tidak bersyukur akan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, orang yang bunuh diri hukumannya sangat-sangat berat di sisi Allah, karena iman sudah hilang dalam hatinya. Kepercayaan bahwasanya Allah menjamin setiap kehidupannya, Allah menjamin setiap penyelesaian dari permasalahan yang sudah Dia berikan kepada kita. Tanpa kita perlu bunuh diri, kita pasti akan mati. Pilihlah cara mati yang indah. Apakah kita ingin dikenang dalam kematian kita sebagai orang yang bunuh diri, menyerah akan kehidupan, atau kita ingin mati dengan meninggalkan setiap karya-karya kita yang bisa dinikmati dan bermanfaat bagi orang lain? Beristirahatlah sebentar akan kesibukan dan kejenuhanmu atas dunia ini. Saya tahu kamu lelah, kamu capek dengan permasalahan dan kehidupan ini. Tapi saran saya, ketika kamu capek, lelah, berhenti sejenak, istirahat, kemudian lanjutkan. Tanpa terasa masalah itu selesai dan berlalu. Kemudian kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih baik lagi, dan syukur-syukur kita bisa memberikan dampak kepada orang lain. Dampak kepada orang yang ingin bunuh diri seperti kita saat ini. Kita bisa membantu mereka yang merasakan hal ingin mengakhiri hidupnya. Jadi, kalau kamu merasa kamu tidak berguna, selesaikan dulu permasalahanmu saat ini, dan kamu akan tahu manisnya atau indahnya kehidupanmu setelah kamu melalui masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, semua orang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.